Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini kami akan membahas tentang administrasi kepegawaian. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Khalifah dengan 3 rekan saya bernama Indah Alawiyah Agustina, Tiara Cantika Dewi, dan Erika Dwi Hartanti. Pada hari ini kita akan membahas apa itu administrasi, perbedaan pendidik dengan tenaga kependidikan, proses kesejahteraan, dan cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Yuk, simak pembahasannya. Sebelum membahas jauh tentang administrasi kepegawaian, kita harus mengetahui dulu apa itu administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata minister sama dengan kata to serve yang berarti melayani. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi, administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Fungsi administrasi dalam pendidikan yaitu upaya peningkatan efektivitas guru atau dosen untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Baik teman-teman semua, di slide berikutnya ada apa perbedaan pendidik dengan tenaga kependidikan. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan definisi pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Selain itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang saya paparkan itu tercatat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39. Teman-teman semua, setelah memahami definisi pendidik, selanjutnya adalah definisi tenaga kependidikan. Apa itu tenaga kependidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11 Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Teman-teman, di slide ini terdapat proses administrasi pengadaan tenaga kependidikan. Yang pertama, ada pengadaan tenaga kependidikan, yang merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Terdapat langkah-langkah dalam pengadaan. Mula-mula dilakukan pengumuman untuk memberitahu ke seluruh masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik. Di dalam pengumuman terdapat jenis pegawai yang dibutuhkan, persyaratan yang dituntut dari para pelamar, terdapat adanya batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran, juga alamat dan tempat pengajuan pelamaran. Selanjutnya ada tahap seleksi atau penyaringan. Seleksi dilaksanakan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan lampirannya. Peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif selanjutnya melakukan beberapa tes, seperti tes psikologi, tes pengetahuan, dan tes lainnya. Dan terakhir ada pengumuman yang berisi peserta yang lolos dalam seleksi yang sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Kedua, ada penempatan. Apa itu penempatan? Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan
yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Penempatan dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian kepegawaian. Yang ketiga ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Menurut Nawawi 1994, program orientasi sering disebut dengan induksi, yaitu memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan pegawai lain. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan materi di slide sebelumnya, yaitu tentang proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, di slide berikutnya kita akan menjelaskan tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada tunjangan khusus. Tunjangan khusus jenjang pendidik menengah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru jenjang pendidikan menengah. Yang kedua ada tunjangan khusus ditunjuk untuk mewujudkan amanat undang-undang guru dan dosen. Dan yang terakhir, daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbengkalai atau daerah dengan kondisi masyarakat ada terpencil. Adapun besaran dana tunjangan, yaitu jumlah dana tunjangan khusus bagi guru PNS dan guru bukan PNS yang telah impasi adalah setara 1 kali gaji pokok, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua ada tunjangan fungsional. Program tunjangan fungsional dibayarkan kepada guru PNS dan non-PNS baik sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan data dari Sitjen PNPTK, jumlah guru nasional sebanyak 2.304.613 guru yang tersebar di 33 provinsi. Pembayaran tunjangan fungsional besarnya berdasarkan golongan 2, 3, dan 4. Untuk guru non-PNS diberikan subsidi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Yang ketiga, ada tunjangan profesi. Program tunjangan profesi dibayarkan kepada guru serta yang telah memiliki sertifikat atau sertifikat pendidik setelah melalui uji kompetensi oleh lembaga yang berwenang. Besarnya tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok guru pada tingkat pangkat atau golongan dan masa kerja guru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir. Di slide terakhir itu ada cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Apa yang dimaksud cuti? Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Ada pula jenis-jenis cuti. Yang pertama itu ada cuti tahunan, merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Yang kedua, ada cuti besar. Hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan telah menjalankan cuti bersama tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti PNS, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. Yang ketiga, ada cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Dan yang terakhir, ada cuti bersalin. Merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk bersalin anaknya yang pertama, kedua, ketiga. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita yang bersalin anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan menjadi CPNS. Sebelum mengakhiri video ini, kami akan memberikan beberapa kesimpulan tentang materi administrasi kepegawaian. Yang pertama, administrasi merupakan kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, dan mengatur kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Definisi pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya ada proses administrasi PTK yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan, yang kedua penempatan, yang terakhir orientasi.
Selanjutnya ada kesejahteraan PTK. Yang pertama tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Dan yang terakhir ada cuti PTK, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan yang terakhir cuti bersalin. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.